Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Kalau Sunian, selamat siang. Siang. Oke, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau baik berarti siap dong kita melaksanakan kegiatan di hari ini. Siap. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar semua kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Apapun yang kita dapatkan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita setelah meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan kita pada siang hari ini, tentunya kita sebagai pendidik dan seorang siswa harus menanamkan jiwa nasionalisme. Nah, jadi untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita itu, ada baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Nah, sesuai kesepakatan kita akan nyanyi lagu apa? Berkibarlah benderaku. Oke, berkibarlah benderaku. Hafal semua tapi kan? Oke, kalau hafal semua, ya udah kita nggak usah nunggu waktu lama-lama. Yuk kita nyanyi dengan semangat. Oke, dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk semangat yang luar biasa. Ya, setelah kita nyanyikan lagu nasional, meminta keberkahan dari Allah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya sudah ada yang kenal belum sama kakak? Belum. Oke, mau kenalan nggak? Mau. Atau tidak mau tahu? Mau ya. Oke, kita perkenalan singkat aja. Setelah kakak perkenalan diri, nanti diurutkan dari sini aja sampai seterusnya. Oke? Oke. Baiklah, perkenalkan nama kakak Novan Kurniawan. Kakak adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Asal kakak dari Musirawas, dari Beliti. Ada yang tahu Beliti? Ada orang Beliti sini? Tidak ada. Oke. Asal kakak dari Beliti. Kegiatan sehari-hari kakak bagian staf multimedia di Pondok Pesantren Modern Arisalah. Oke, setelah itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, langsung saja setelah kakak perkenalkan, mungkin dari sini boleh perkenalan agak kuat suaranya. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Puput Agustina dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Oke. Perkenalkan, nama saya Tumiasi dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Siti Junaiha dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Lia Aulia dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Oke. Perkenalkan, nama saya Rena Anggreni dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianingsi dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawwarah dari MA Syifa'ul Janan kelas 10. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Baiklah, kegiatan kita pada siang hari ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Ya, kegiatan bimbingan kelompok itu adalah merupakan kegiatan salah satunya itu dalam ruang lingkup bimbingan konseling. Nah, sebelum kita tahu mengenai bimbingan kelompok itu apa, kita tahu dulu bimbingan konseling itu apa. Ada yang tahu nggak? Pengertian dari bimbingan konseling ada yang tahu nggak? Hah? Nggak tahu? Oke. Berarti baru pertama kali konseling atau gimana ini? Oke, kakak kasih tahu bimbingan konseling itu adalah suatu proses layanan bantuan yang dilaksanakan oleh seorang konselor. Konselor itu adalah kakak
ya sebagai konselor, dan seorang konseli. Konseli itu ya kalian semua konseli. Jadi seorang konselor dan konseli itu melaksanakan suatu layanan, proses bantuan untuk mengentaskan suatu masalah secara mandiri. Nah, masalah-masalahnya seperti apa? Tentunya permasalahan hidup kita itu banyak, ya. Ada misalkan kayak siswa itu permasalahan belajar, ya, gitu kan. Terus masalah apa lagi? Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah sosial, masalah ekonomi dan lain-lain. Banyak masalah kehidupan. Jadi itulah bimbingan konseling, ya. Adalah proses bantuan layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli untuk mengentaskan sebuah masalah secara mandiri. Ya, tidak semata-mata seorang konselor itu memberikan proses bantuan itu konselor yang menyelesaikan, bukan, tapi konselor memberikan perantara bantuan kepada kalian untuk mengarahkan menyelesaikan masalah kalian secara mandiri. Nah, tentunya dalam bimbingan konseling itu ada asas-asasnya. Karena apabila seorang itu berkonsultasi, pasti kan orang tuh merasa aku tuh percaya gak sih sama wong itu. Kita nak cerita sama wong kan kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu sama siapa sih kita nak cerita. Ya, kalau kalian sudah tahu wong itu tidak bisa dipercaya, kan ada cerita. Nah, ya, jadi seorang konselor itu berpegang teguh pada asas-asas. Dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas. Yang paling utama itu ada asas kerahasiaan. Ada yang tahu? Asas kerahasiaan tidak ada? Tidak ada. Jadi asas kerahasiaan itu bagaimana seorang konseli itu dapat menceritakan masalahnya kepada seorang konselor, dan seorang konselor itu bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan dari apa yang disampaikan. Jadi apabila seorang konselor itu menceritakan masalah orang lain kepada orang lain, berarti dia bukan seorang konselor. Kalau seorang konselor itu dia memegang teguh asas kerahasiaan itu. Agar apa? Menciptakan sebuah kenyamanan pada saat melakukan layanan konseling. Terus ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu bagaimana seorang konseli itu terbuka. Bagaimana seorang konselor bisa menyelesaikan suatu masalah sedangkan konselinya tertutup. Datang tuh konseli, datang ke ruangan seorang konselor. Ditanya, ada masalah apa? Nah, ya kan bingung konselornya. Nah, jadi asas keterbukaan itu seperti itu. Jadi terbuka. Timbal balik komunikasi itu terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin. Terus selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi seorang konseli itu datang kepada seorang konselor itu atas sukarela. Misalkan kayak kakak misalnya datang, tiba-tiba telepon, Anggi datang, pokoknya kau ceritakan masalah kau. Nah, tidak mungkin kayak itu kan. Jadi atas kesukarelaan, jadi konseli itu datang sendiri dengan permasalahan yang dihadapin, dengan keinginan bagaimana pada saat dia cerita sama konselor itu dia bisa mengentaskan semua masalah itu. Nah, ngerti kan? Nah, bidang layanan ada banyak. Salah satunya adalah bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Bimbingan kelompok itu ada yaitu mengangkat sebuah tema yang terjadi di lingkungan kelompok atau lingkungan sekitar kita, dalam suatu ruang lingkup kelompok yang banyak, dengan harapan tema tersebut bisa terselesaikan dan bisa kalian sebagai orang-orang yang berada dalam kelompok tersebut bisa mendapatkan apa hikmah dari tema yang dibahas. Nah, itulah yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke tema, kayaknya jenuh semua. Jadi untuk mencairkan suasana ada baiknya kita melaksanakan ice breaking dulu. Ice breakingnya kakak kasih tahu, ice breaking itu apa tadi ya? Huruf akhirmu adalah huruf awalan ku. Cak mana kak cara permainan? Permainan mudah. Kita punya nama masing-masing kan. Kalian sudah pasti tahu, kenal kan satu sama lain. Jadi cara bermainnya seperti ini. Sekarang kakak tanya sama siapa namanya? Laila misalkan. Laila sebutin satu nama siapa? Sebutin satu nama. Puput. Nah, Puput berarti huruf akhir Puput T. Nah, berarti sebelahnya langsung lanjutin. Nama T, awalan T siapa? Tina. Berarti sebelahnya lanjut lagi A, lanjutin lagi. Nah, oke. Ngerti? Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat ayo kita mulai dari sini. Sebutin satu nama. Rena. Berarti sebelahnya langsung lanjut nyambung.
Anwar, sebelahnya Rifki. Lanjut. Intan, lanjut. Nana, lanjut. Hah? Galang, lanjut. Gilang, lanjut. Galuh. Galuh, lanjut lagi. Siapa? Hula, siapa? Ayo, fokus. Halo? Hana, ayo lanjut. Anggi, lanjut. Ayo, ayo. Siapa? Ihsan, lanjut. Siapa? Nur, itu Nur belakang. Begitu itu. Ayo lanjut. R. Ridwan, lanjut. Siapa? Noval, yuk. Siapa? Laura, lanjut. Ardi. Oke, tepuk tangan dulu lah. Gimana? Masih semangat atau? Kenapa kakak ambil permainan ice breaking seperti itu? Ya, karena pada saat kondisi tertekan, setiap individu itu pasti ya sulit menyebutkan sesuatu, termasuk nama. Sedangkan di buka bumi ini miliaran manusia kan, punya nama masing-masing. Tapi pada saat kondisi tertekan ya itu susah menyebutkan kayak gitu. Oke, kita langsung saja setelah kita mencairkan suasana. Kita langsung mengangkat sebuah tema dalam bimbingan kelompok pada siang hari ini, yaitu tentang kemandirian di usia remaja. Nah, sebelum kita tahu tentang kemandirian di usia remaja seperti apa, kita harus tahu dulu definisi dari kemandirian itu. Ada yang tahu nggak definisi kemandirian? Oke, silakan. Kayaknya semangat banget ini ya. Oke, boleh Mbak, silakan. Oke, apa itu mandiri? Mandiri adalah kesiapan dan kesanggupan individu untuk berpikir, mengambil keputusan secara mandiri, dan tidak bergantung dengan orang lain. Oke, berarti kesanggupan dan kesiapan dari seorang individu untuk berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari kemandirian. Sedangkan tema kita yaitu kemandirian di usia remaja. Nah, setelah tahu definisinya tadi, ada yang bisa nggak menyimpulkan apa itu sih kemandirian di usia remaja? Oke, siapa ini? Oke, dari sini dulu. Siapa namanya? Fitri. Oke, Fitri. Mandiri di usia remaja itu seperti apa contoh-contohnya? Suatu hasrat keinginan untuk lebih maju demi kebaikan diri sendiri. Oke, suatu hasrat keinginan untuk maju demi kebaikan diri sendiri. Ada lagi? Oke, seperti apa contoh lagi? Bertanggung jawab atas apa yang dihadapi. Bertanggung jawab atas apa yang dihadapi. Lanjut, siapa lagi? Ada yang mau contohin? Oke, lanjut. Dapat mengambil keputusan dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, lanjut. Memiliki percaya diri untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri. Oke, memiliki kemampuan apa tadi? Memiliki percaya diri. Memiliki percaya diri untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri. Oke, itu adalah contoh-contoh kemandirian di usia remaja. Apalagi kalian di usia remaja, masa-masa sekolah, ya itulah tadi contoh-contohnya. Ya, bertanggung jawab atas apa yang dihadapi, terus mampu berpikir secara mandiri, mengambil keputusan secara mandiri, itu kan. Terus apalagi tadi contohnya? Hasrat, memiliki hasrat ingin maju untuk kebaikan diri sendiri. Sama yang terakhir tadi apa? Memiliki percaya diri. Nah, kayak gitu ya. Berarti secara definisi tadi sudah kita tahu kemandirian di usia remaja seperti apa. Ini ya, kita itu dituntut orang yang mandiri itu yaitu bisa berpikir, bisa mengambil keputusan secara mandiri dan kita tidak bergantung pada orang lain. Ya, apalagi misalkan kalian ada santri pondok kan, jauh dari orang tua, ya harus mandiri. Nah, jadi seperti itu. Oke, setelah tahu definisi dari kemandirian di usia remaja, apakah ada yang mau bertanya sejauh ini? Saya, Kak. Oke, boleh tanya. Tanya apa? Dalam ruang lingkup siswa, bagaimana Kak contoh fenomena yang mencontohkan siswa itu kurang mandiri? Oke, bagaimana contoh fenomena yang menyatakan bahwasan siswa itu kurang mandiri, ya? Apalagi ruang lingkup santri kan perlu itu kan, tahu contoh-contoh yang tidak mandiri itu seperti apa kan. Nah, tentunya kita banyak mendapatkan fenomena-fenomena
bagaimana sih pelajar yang tidak mandiri itu? Apalagi di ruang lingkup seperti ruang lingkup siswa itu banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Contohnya seperti apa? Fenomena pelajar yang kurang mandiri, yaitu dalam belajar tentunya memiliki dampak yang lebih terhadap kepada bisa mengganggu pada mental pada pendidikan lanjutan apabila itu terus-terusan berkelanjutan. Makanya nanti setelah tahu fenomena apa, tolong koreksi diri masing-masing. Ya, setelah ini jangan sampai fenomena tersebut terjadi pada diri kalian sendiri. Oke, ada yang mau tahu apa itu fenomenanya? Penasaran? Oke, kalau penasaran kakak kasih tahu. Kebiasaan belajar yang kurang baik. Contoh-contoh kebiasaan belajar yang kurang baik itu seperti apa? Ada lagi contohnya. Salah satunya tidak betah belajar lama-lama, ya, baru belajar sebentar ngantuk. Nah, itu contoh pelajar yang kurang mandiri. Terus contoh lagi, belajarnya cuma waktu ujian. Oh, besok ujian ke sistem apa namanya? SKS ya, sistem kebut semalam ya. Berharap mujizat datang, ya Allah besok ngisi ujian tuh selesai semua. Benar semua jawabannya. Nah, jadi seperti itu. Terus membolos sekolah. Pelajaran matematika, malesnya, bosannya, ibunya garangnya, ibunya pokoknya nak marah bikin jenuh, bikin pusing, tugasnya banyak. Ya malah bolos yuk, kita minggat yuk. Nah, itu fenomena yang terjadi di ruang lingkup siswa yang kurang mandiri. Terus ada lagi menyontek. Nah, waktu ujian dia nyontek. Dia tidak yakin sama jawaban dia dewe gitu. Nah, sedangkan dia belajar, oh jawabannya ini A misalkan. Apa iyo nih yang si A jawabannya, yang selanjutnya enggak. Nah, kawan aku di B. Jadi aku harus nulis apa? A apa B? Ya sudahlah, tidak yakin dengan jawaban dia noleh B. Ya sudah, nulis B. Itulah fenomena. Terus sibuk cari bocoran soal-soal ujian. Nah, itu termasuk dalam fenomena-fenomena pelajar yang kurang mandiri. Nah, jadi harapan kakak setelah bimbingan kelompok ini kalian sudah mengetahui definisi dari mandiri di usia remaja seperti apa. Ya, jadi harapan kakak setelah mengikuti bimbingan kelompok ini kalian sudah tahu fenomena-fenomena yang terjadi termasuk dalam pelajar yang kurang mandiri. Apabila masih ada dalam diri kalian, lakukan perubahan sebelum terlambat. Karena apa? Bentuk mental dari gangguan fenomena tersebut akan berdampak panjang terhadap kelanjutan pendidikan kalian ke depannya. Oke? Jadi kesimpulannya dapat kakak simpulkan dari bimbingan kelompok kita pada siang hari ini mengenai kemandirian di usia remaja adalah ya bagaimana kita seorang remaja itu ya dituntut untuk mandiri. Ya, apabila kita seorang santri pondok jauh dari orang tua, tentunya harus kita mandiri. Ya, perubahan masa remaja itu kita bisa lihat dari perubahan fisik. Ya, kadang kita tuh bisa lihat remaja itu dia berubah fisiknya, tapi mental itu pemikiran mereka masih kanak-kanak, masih banyak pasti kan. Mungkin diantara kita masih ada juga. Kita berubah secara fisik kita merasa kita remaja. Tapi dibilang dewasa tidak galak. Terus gaya pemikiran kita dalam menentukan keputusan masih bergantung sama orang lain. Nah, apabila kita sudah merasa usia remaja, tentunya kita harus mandiri, bertanggung jawab, dan berpikir secara logis tentang apapun keputusan yang akan kita ambil. Jadi seperti itu, yang nantinya dengan harapan kita memberikan dampak bagi kebaikan diri kita sendiri dan manfaat bagi orang banyak. Oke, mungkin cukup sekian ya bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktu ya. Mungkin capek, mungkin jenuh, mungkin kan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri untuk mengambil keberkahan pada siang hari ini agar semua yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian terima kasih. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf dan selamat sukses bagi kalian semua. Selamat menempuh pelajaran dan tetap semangat. Oke, kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.